Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 17 Desember 2023 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dari Fresh Juice dimanapun berada, hari ini adalah hari Minggu ketiga dalam masa Advent yang disebut juga sebagai Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita yang merupakan titik tengah dari keseluruhan masa Advent dan sekaligus mengingatkan kita bahwa masa Advent akan segera berakhir dan saat kedatangan Yesus Kristus sudah semakin dekat. Maka gereja mengajak kita untuk bersukacita dan merasa bahagia karena Yesus berkenan merendahkan diri menjadi manusia untuk menyelamatkan kita sambil mendengarkan dan merenungkan Injil suci menurut Yohanes bab 1 ayat 6 sampai ayat 8. Dilanjutkan ayat 19 sampai dengan ayat 28 yang menuliskan tentang kesaksian Yohanes mengenai dirinya sendiri. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaulah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang telah kita ketahui, Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang diutus Allah untuk mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus. Kita sangat menghormati Yohanes Pembaptis karena perannya yang besar dalam karya penebusan umat manusia oleh Yesus Kristus. Umumnya orang kudus kita peringati pada tanggal wafatnya. Hanya Yohanes Pembaptis, Santa Perawan Maria, dan tentu saja Yesus Kristus yang kita rayakan pada tanggal kelahirannya. Yohanes Pembaptis atau pada renungan ini kita sebut Yohanes saja, dilahirkan di keluarga yang benar di hadapan Allah. Orang tuanya Zakaria dan Elisabet hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak dikarunia anak, sebab
Elizabeth mandul dan mereka juga sudah lanjut usia. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan menunjuk Zakaria Elizabeth sebagai keluarga yang melahirkan utusan Tuhan dan memberitahukan kepada Zakaria ketika ia sedang menjalankan tugasnya sebagai imam di Bait Allah. Peristiwa kelahiran Yohanes yang polemis, yang menjadi perbincangan di sanak keluarganya, serta orang-orang banyak lainnya, sesungguhnya telah direncanakan oleh Tuhan sejak lama. Sejak Tuhan memutuskan hendak mengutus putra tunggalnya turun ke dunia dan menjadi manusia. Nabi Yesaya telah bernubuat tentang Yohanes dengan mengutip sabda Tuhan yang didengarkannya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Peristiwa mujizat yang mengiringi kelahiran Yohanes adalah modal awal yang sangat diperlukan untuk melancarkan tugas perutusannya. Sebab sejak masih di kandungan, ia sudah dikenal banyak orang. Sifat dan karakter Yohanes dan orang tuanya yang hidup tak bercacat juga membuat Yohanes menjadi buah bibir di mana-mana. Seandainya ketika Yohanes lahir sudah ada teknologi digital, pastilah ia akan viral dalam sekejap. Maka ketika telah beranjak dewasa, Yohanes tidak memerlukan waktu yang panjang untuk mengumpulkan orang banyak di tepian sungai Yordan. Orang-orang berdatangan dari seluruh pelosok Yudea, Yerusalem, dan sekitarnya untuk mengikuti seruan Yohanes. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Tak perlu waktu lama bagi Yohanes untuk menjadi nabi yang terkenal. Beritanya pun sampai pula di kalangan para pemimpin agama di Yerusalem. Lalu mereka mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk datang kepada Yohanes dan menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Seperti yang telah kita dengarkan pada bacaan Injil tadi. Seandainya saja Yohanes terjebak oleh popularitasnya, sangat mudah baginya untuk berkata kalau ia adalah Mesias atau Elia, atau bahkan ia bisa mengaku sebagai nabi yang akan datang itu. Tetapi Yohanes mengatakan yang sebenarnya, ia bukan Mesias dan bukan Elia. Ketika orang-orang terus mendesak dia untuk memberi kesaksian tentang dirinya, maka seperti yang baru saja kita dengarkan, Yohanes berkata, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan," seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dengan kata lain, Yohanes mengakui kalau dialah nabi yang diutus oleh Allah untuk mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus. Sebab itulah yang dinubuatkan oleh Yesaya. Yohanes menyadari kalau bukan dirinya yang patut menjadi pusat perhatian, melainkan Yesuslah yang seharusnya menjadi pusat perhatian, sebab Yesuslah Sang Mesias yang sesungguhnya. Tetapi pada waktu itu Yesus belum dikenal orang, maka Yohanes pun berkata, "Di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Berada pada posisi seperti yang dialami Yohanes memang dilematis. Terlebih ketika para muridnya melaporkan, "Guru, orang yang engkau baptis itu sekarang ikut-ikutan membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Tetapi Yohanes tegak lurus pada tugas perutusannya. "Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Aku adalah sahabat mempelai laki-laki yang sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Yohanes jelas berfokus pada misi Kristus, bukan misinya sendiri. Para pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Allah, bagaimana kita merefleksikan sifat Yohanes Pembaptis yang begitu rendah hati, jujur dan setia, tetapi juga berani mengungkapkan kebenaran itu? Sesungguhnya kalau kita mau mencermati hari-hari yang telah kita lalui,
Dan kalau kita memang benar-benar percaya hanya kepada Kristus, tidaklah mungkin kita sanggup berkata kalau Tuhan tidak bekerja dalam diri kita, kalau Tuhan tidak pernah memberi pertolongan dan hanya diam saja. Dapat dipastikan lebih dari satu atau justru banyak dan seringkali kita merasakan karya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita yang barangkali kita malah menyebutnya sebagai suatu kebetulan belaka. Nah, oleh karena itu marilah sekarang kita menjadi lebih berani bersaksi, menjadi saksi Kristus dengan jujur dan rendah hati, tidak mengada-ngada, atau istilahnya sekarang tidak halu dan tidak dengan jumawa yang hanya bertujuan supaya orang melihat diri kita hebat, karena yang hebat itu bukan kita, melainkan Yesus Kristus, Tuhan kita. Marilah kita tinggalkan ambisi pribadi kita. Marilah kita mengikuti jejak Yohanes Pembaptis menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita akhiri perjumpaan kita hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, sebab Engkau berkenan mengutus Yohanes Pembaptis untuk menjadi panutan bagi kami tentang kejujuran, kesetiaan dan kerendahan hati. Kami membutuhkan bimbingan Roh Kudus, agar kami menjadi berani bersaksi tentang diri kami, tentang kami yang sepenuhnya percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Kami senang dan bangga jika Engkau beri kesempatan bagi kami untuk bersaksi. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 17 Desember 2023. Terima kasih kepada Ibu Erna untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.